Ambisi besar dilontarkan Komisaris PT Persib Bandung, Umuh Mochtar. Ia berharap Maung Bandung sudah memastikan gelar juara sebelum menghadapi rival abadinya Persija Jakarta. Bahkan sampai menyinggung kemungkinan mendapatkan Guard of Honor di Stadion Gelora Bung Karno. Hal tersebut disampaikan Umuh di saat wawancara media di Cirebon pada Kamis 5 Maret. Menurut Umuh, target utama Persib Bandung di sisa kompetisi adalah tidak boleh kalah jika ingin meraih gelar juara. Iya, target ke depan kita tidak boleh kalah. Kalau untuk juara jangan sampai ada kalah, seri pun juga jangan. Tetap sabubukna, ungkap Umuh Mochtar. Ia bahkan berharap gelar juara sudah berada di tangan Persib Bandung sebelum laga melawan Persija pada penghujung musim. Iya, amin. Sebelum dengan Persija yang terakhir ya kita mudah-mudahan sudah di tangan, insya Allah. Itu saja. Lawan Persija menang, seri pun juga nggak masalah. Dengan ada bercanda, Umuh juga menanggapi kemungkinan pemain Persija memberikan penghormatan kepada Persib jika gelar juara sudah dipastikan lebih dulu. Insya Allah, para pemain mendapatkan Guard of Honor di GBK lawan Persija. Meski optimis, Umuh mengingatkan seluruh tim Persib untuk tetap meningkatkan performa di sisa pertandingan musim ini. Iya, tetap kita harus ditingkatkan semuanya. Harus waspada, sekarang waspadanya dengan wasit saja. Umuh bahkan menyinggung kepemimpinan wasit yang menurutnya beberapa kali merugikan Persib Bandung. Jadi Persib tidak akan kalah, kalahnya cuma sama wasit. Ia mencontohkan saat menghadapi Persebaya yang menurutnya seharusnya dimenangkan Persib Bandung. Sebetulnya kita sudah jelas mutlak menang dengan Surabaya. Mohon maaf, ini sudah jelas kita menang tuntasnya. Raut wajah penuh senyum dan suasana positif nampak terlihat dalam agenda latihan pada Kamis di Stadion GBLA. Dalam kesempatan ini seluruh pasukan Persib Bandung hadir mengikuti latihan. Pelatih Persib Boyan Hodak mengomentari suasana kondusif dan ceria dari anak asuhnya. Menurutnya, pemain terlihat dalam mood yang bagus karena kini masih berada di jalur juara dan menempati urutan pertama klasemen. Iya, mereka terlihat senang kami mendapatkan hasil yang bagus sepanjang musim. Dan sementara kami juga nomor 1 saat ini. Mereka sangat ingin bermain. Dengan kondisi fisik dan mental pemain yang prima, Boyan Hodak justru menilai ini masalah positif baginya. Karena sebagai pelatih, ada banyak opsi yang bisa diturunkan dan semua dalam kondisi terbaik. Ini justru menjadi masalah bagi saya karena saya bingung untuk menentukan siapa yang akan tampil di 11 pemain pertama. Tapi pada akhirnya, hal bagus adalah semuanya sudah melakukan pemulihan dengan baik. Julio Cesar yang sempat mengalami cedera hamstring hingga absen beberapa pekan kini sudah bergabung dalam sesi latihan bersama tim. Begitu pula dengan Maklo karena dia semakin bugar pasca pulih dan sudah sempat dimainkan. Anda bisa lihat Julio sudah mulai bergabung latihan, Maklo sudah sepenuhnya ikut berlatih, dan Kurzawa berlatih dengan normal. Memang Sergio Castel dan Fran Putros tidak ikut latihan bersama secara penuh karena ada benturan yang dialami di laga menghadapi Persebaya dan perlu waktu untuk meredakan nyeri sebelum ikut berlatih penuh. Tapi itu bukan cedera serius. Jadi sekarang saya yang punya masalah tuntasnya.
Persib Bandung memberikan dukungan penuh kepada Kakang Rudianto dan Mikhail Tata setelah keduanya menjadi korban rasis di media sosial. Insiden tersebut muncul setelah laga Persebaya menghadapi Persib Bandung di pekan ke-24. Duel panas tersebut berakhir imbang dengan skor 2-2. Laga berjalan sengit sejak awal hingga akhir pertandingan. Gesekan antar pemain pun sempat terjadi di lapangan. Salah satu momen yang terlihat adalah insiden antara Mikhail Tata dan Kakang Rudianto. Namun rivalitas tersebut hanya terjadi selama pertandingan berlangsung. Masalah justru muncul setelah pertandingan selesai. Kedua pemain muda Indonesia tersebut menerima serangan rasis melalui media sosial. Deputi CEO PT Persib Bandung, Aditya Putra, menyatakan dukungan moral untuk Kakang Rudianto dan Mikhail Tata imbas adanya komentar rasis di media sosial. Sepak bola seharusnya menjadi ruang untuk saling menghargai, bukan tempat untuk menyebarkan kebencian. Adit menegaskan kritik terhadap pemain adalah bagian dari dinamika olahraga. Namun ia menyayangkan serangan yang menyentuh ranah identitas ras atau latar belakang yang sudah melampaui batas. Dengan demikian, Adit pun menegaskan bahwa Persib berdiri bersama pemain Kakang Rudianto dan memberikan dukungan moral kepada pemain Persebaya Mikhail Tata. Kami ingin menegaskan bahwa Persib berdiri bersama keduanya, mendukung moral keduanya. Kedua pemain tersebut adalah bagian dari generasi muda sepak bola Indonesia yang sedang berkembang, dan mereka berhak mendapatkan lingkungan yang sehat, aman, serta penuh respek untuk terus bertumbuh tuntasnya. Persita Tangerang resmi dihukum denda puluhan juta rupiah akibat dua kejadian di pertandingan kontra Persib Bandung. Seperti dirilis website resmi PSSI, Komdis PSSI menjatuhkan sanksi denda yang nilai totalnya mencapai 75 juta. Hukuman pertama diberikan Komdis PSSI kepada Persita karena hal yang sepele, yakni tidak menyediakan seragam penjaga gawang tanpa nomor. Hal itu diketahui ketika kiper mereka Igor Rodriguez diganjar kartu merah oleh wasit yang memimpin laga. Hoki Caraka terpaksa menjadi penjaga gawang karena jatah pergantian pemain Persita sudah habis. Aturan mengharuskan kiper memakai jersey berbeda, namun masalah timbul karena ofisial Persita tidak membawa jersey kiper tanpa nomor. Hoki sempat diminta wasit untuk memakai rompi sebagai penanda sebagai penjaga gawang. Akibat masalah ini, Persita dihukum denda 50 juta. Sementara hukuman denda kedua diterima Persita sebesar 25 juta karena ada supporter mereka yang kedapatan hadir di Stadion GBLA. Dan total pun Persita didenda 75 juta tuntasnya.